Ya, hai teman-teman. Seperti yang mungkin kalian ketahuin, apa yang terjadi di Australia, di Pantai Bondi, pada tanggal 14 Desember 2025 kemarin itu telah terjadi serangan teroris, itu bisa juga disebut penembakan massal, yang dimana biasanya itu pantai ini dipenuhi oleh orang-orang yang pengen berlibur, bermain, tawa, dan canda. Dan pada tanggal 14 Desember 2025 kemarin itu sedang diadakan acara perayaan orang Yahudi atau orang Israel, di mana lebih dari 1.000 orang Yahudi berkumpul di situ. Dan pada saat itu juga sekitar pukul 18 lewat 47, 48, itu terjadi penembakan massal. Dan pelakunya itu mungkin kalau kalian baca berita, menurut otoritas Australia itu ada 2 orang. Terus 2 orang ini adalah ayah dan anak. Di sini mungkin sangat susah ya untuk manusia normal itu mungkin ini sangat susah untuk diterima gitu loh. Bagaimana seorang ayah dan anak itu bersepakat untuk melakukan pembunuhan massal, penyerangan teroris. Itu menurut saya sih di luar nalar, tapi ya saya tidak tahu apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka pelajarin selama ini. Tapi yang jelas itu bukan manusia lagi kalau menurut saya. Ya, menurut keterangan otoritas Australia, sampai video ini saya buat ini, ya setidaknya puluhan orang terluka akibat penembakan massal tersebut dan setidaknya 16 orang tewas. Dan itu dimulai dari anak kecil, 10 tahun hingga lansia, kakek-kakek umur 87 tahun. Ya, harga yang dibayar itu sangat mahal. Selain dari nyawa manusia, tentunya kenyamanan, keamanan untuk orang-orang yang ada di situ. Mungkin mereka itu sudah mulai terancam terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Ya, sangat disayangkan kejadian ini bisa terjadi di negara maju seperti Australia. Ya, bahkan itu ya salah satu tokoh agama atau yang biasa disebut rabi, yang termasuk terkenal di kalangan orang Yahudi di Australia itu, bernama Rabi Eli Slanger, itu juga ikut tewas dalam insiden tersebut. Ya, kalau menurut saya sih, saya juga baru baca berita juga kalau Perdana Menteri Israel juga ikut mengecam pemerintahan Australia yang bisa dibilang kebablasan ya dalam pengamanan. Sementara itu adalah acara yang bisa dibilang sudah harusnya sudah diketahui oleh pihak otoritas Australia, tapi masih bisa saja kebablasan seperti itu. Ya, walaupun dalam insiden tersebut juga kita ketahui banyak juga para otoritas Australia atau polisi Australia itu ikut juga cedera untuk mencoba mengamanin atau meredahkan kejadian tersebut. Ya, tapi tetap saja sangat disayangkan bisa bisa terjadi seperti itu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, dari sini kita juga bisa belajar untuk selalu hati-hati dimanapun kita berada untuk sekarang ini. Terus ada juga aksi heroik dari seseorang atau termasuk orang tua juga kalau nggak salah dari keperawakannya ya. Itu bernama Ahmed El Ahmed. Dia seorang sivil itu seorang masyarakat biasa yang mencoba untuk bersembunyi, mengendap apa istilahnya, eh, ya kalian tahu lah maksud saya, kayak mengendap gitu di belakang mobil sampai dia bisa mendapatkan apa istilahnya mengepit lehernya si pembunuh ini. Dan itu saya acungin jempol jempol dengan keberanian dia itu. Ya, ya untung
Itu juga sudah sangat membantu menurut saya sih, tapi saya salut sama orang-orang seperti ini yang masih punya hati nurani kalau menurut saya ya, yang masih memikirkan apa hal-hal yang benar gitu loh. Kalau di dunia ini kita tuh tidak harus membunuh manusia untuk apa istilahnya membenarkan ideologi kita kalau menurut saya. Ya, tragedi yang terjadi di Pantai Bondi ini mengajarkan kita bahwa di tempat yang paling damai pun itu masih bisa terjadi kekerasan, bahkan pembunuhan yang mungkin tidak terduga sama sekali dari hasil kebencian, dari hasil pengajaran mungkin atau didikan yang tidak benar atau didikan yang bisa dibilang sangat sesat. Semoga dari sini kita bisa mengkoreksi dan ya semoga teman-teman juga setuju untuk mengecam aksi ini, aksi pembunuhan ini adalah sangat tidak manusiawi. Ya bahkan banyak anak-anak yang menjadi trauma bahkan meninggal dalam aksi penembakan itu. Ya, semoga juga pemerintahan dunia sadar dan lebih menekankan untuk cinta damai, apapun itu kulturnya, apapun itu budayanya, tetap selalu menghargai budaya orang lain, budaya orang yang berbeda. Jangan kita pernah memaksakan budaya kita ke orang lain gitu loh. Kalau emang tidak cocok ya sudah gitu. Jangan dipaksakan bahkan sampai membunuh orang-orang tersebut. Tidak ada alasan untuk membunuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh komentar di bawah.